Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar mata kuliah perpajakan. Kali ini Bu Betty akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 26. Ya. Jadi apa itu PPh pasal 26? PPh pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik itu berupa orang pribadi maupun badan, gitu ya. Jadi siapa wajib pajak atas PPh pasal 26 itu? Adalah orang luar negeri selain BUT. Ini orang luar negeri yang tinggal di Indonesia, tetapi kurang dari 183 hari. Ingat ya, kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Kalau sudah lebih dari 183 hari, nanti dia dihitungnya bukan wajib pajak luar negeri, tetapi terhitung sebagai wajib pajak dalam negeri. Itu. Jadi ketika ada orang luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia, maka harus dipotong PPh pasal 26. Gitu ya. Nah, apa saja objek dari PPh pasal 26? Itu ada dividen, bunga, royalti, kemudian imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, lalu hadiah, pensiunan, premi swab, ini maksud tulisannya harusnya W ya, kemudian keuntungan karena pembebasan utang, lalu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, premi asuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri, penjualan atas pengalihan saham perusahaan, dan juga penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT. Nah, ini ternyata ada yang dikecualikan dari PPh pasal 26, yaitu yang pertama adalah BUT yang penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ini ditanamkan kembali di Indonesia. Jadi misalnya dia sudah memperoleh penghasilan, kemudian sudah bayar pajak. Nah, uangnya itu mau diinvestasikan kembali dengan syarat-syarat seperti ini yang sudah disebutkan. Nah, ini maka dikecualikan dari PPh pasal 26 karena diinvestasikan kembali di Indonesia. Dan yang kedua yang dikecualikan itu badan-badan internasional. Ini tentu berdasarkan ketetapan dari Menteri Keuangan. Jadi bukan sembarangan badan internasional. Lalu siapa pemotong PPh pasal 26? Itu ya badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bisa BUT, dan juga bisa perwakilan perusahaan luar negeri. Gitu ya. Nah, untuk tarifnya itu ada beberapa kelompok. Yang pertama itu atas kelompok penghasilan dari dividen, bunga, royalti, dan seterusnya, termasuk hadiah. Itu adalah sebesar 20% dari nilai brutonya. Kemudian untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri itu besarnya adalah 20%. Tetapi harus dikalikan dulu dengan perkiraan penghasilannya gitu ya. Lalu yang ketiga itu untuk
penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham. Tarifnya sama 20%, tetapi pengalinya adalah penghasilan bruto dikalikan perkiraan penghasilan neto. Berapa persen kira-kira perkiraan penghasilan netonya gitu ya. Kemudian yang keempat, kelompok keempat itu adalah penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT. Tarifnya sama 20%, kemudian pengalinya adalah penghasilan kena pajak dikurangi dengan PPh terutang. Baru dikalikan 20% gitu ya. Nah, PPh terutang di sini itu menggunakan PPh pasal 17 ya. Nah, ini contohnya. Jadi David Beckham adalah warga negara Inggris. Dia memiliki 25% saham PT Persipura Indonesia. Nah, tahun ini Beckham menjual seluruh sahamnya senilai 5 miliar kepada kakak. Kakak ini warga negara Argentina, gitu ya. Diasumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dengan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari P3B itu pada mata kuliah yang lain. P3B itu adalah perjanjian perpajakan antar negara, gitu ya. Tadi tarifnya adalah 20%, kemudian dikalikan 25% kali 5M, gitu ya. Karena saham yang dimiliki adalah sebesar 25%. Sehingga PPh pasal 26 yang ditarik adalah 250 juta dan ini bersifat final. Sehingga otomatis langsung harus dibayar. Ya. Contoh 2, ini adalah Edward, pegawai asing yang ada di Indonesia atau kerja di Indonesia, tetapi kurang dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan. Lalu dia sudah menikah dan punya 2 orang anak. Dia memperoleh gaji sebesar 2.500 USD per sebulan. Pada waktu itu kursnya adalah 11.500, sehingga pajak yang dipungut itu adalah 20% dari penghasilan bruto, yaitu sebesar 5.750.000. Kalau dia tinggalnya itu lebih dari 183 hari di Indonesia, maka perhitungan pajaknya, pajak atas penghasilan atau atas gajinya adalah mengikuti PPh 21 seperti yang sudah dibahas pada minggu-minggu yang lalu, yaitu PPh 21 sesuai tarif pasal 17 yang ada 5%, kemudian ada 15%, kemudian sampai dengan 30% itu, gitu ya. Itu terkait dengan PPh pasal 26. Jadi PPh pasal 26 ini adalah untuk wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Termasuk misalnya penyelenggara kegiatan olahraga misalnya. Kemudian atlet luar negeri itu mendapatkan hadiah berupa uang. Itu juga nanti harus dipotong PPh pasal 26. Jadi seperti itu. Jelas ya? Itu saja. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.